Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pagi tak siang? Selamat pagi anak-anak. Selamat siang anak-anak. Jangan masih stres lah. Karena jam 12 biasanya jam 12 itu paling waktunya untuk. Nah, pada kesempatan hari ini kita ada pelajaran bahasa Indonesia. Pagi itu pelajaran PAI. Sebelum kita mulai absen, ada yang nggak pernah kali ini? Coba. Mana? Di buku enggak. Biasanya ada belum sudah kenal. Gimana kan? Sehat? Sakit apa? Itu tanya kan? Coba. Tadinya hujan-hujan apa? Tabungan gimana? Santai aja lah. Kayak biasa mengajar kan. Anak-anak.
refreshing dulu. Nanti kalau bapak 10 kali, 1 kali, 1, kalau 2 kali, 2 kali. Paham? Tepuk 1 kali, tepuk pramuka. 3 kali, 2 kali, 5 kali. Nah, kurang kompak. Tapi nggak apa-apa. Good. Oke. Sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita selalu akan menyanyikan lagu-lagu nasional supaya kita hafal waktu sekarang. Bapak juga kelas 3, dia kelas 3 wajib juga memiliki apa menjadi pemimpin. Sebenarnya Bapak ingin kemarin kan yang memilih petugas upacara kan kelas 3 tuh Bapak yang bilang yang jadiin petugas upacara kan aktif ya. Tapi kalau misalkan kelas 3 nya Bapak yang bilang misalkan lagi kelas 3 Bapak yang bilang kalian nih otomatis petugas upacaranya kelas ini. Jadi antara askar, antara aska, antara ajam, tapi belum ada tuh. Kelas 3 sudah Bapak sudah nemu teman artinya nanti di semester 2 ini kan semester 1. Nanti ini bulan 11 ya. Nanti bulan depan itu ada ulangan. Akhir semester 1. Setelah ulangan kalian bagi rapor. Nah, untuk pemberitahuan ini setelah di bulan 12 akan ada ulangan. Buku-buku kalian nanti bakalan Bapak kumpulkan. Disita. Kenapa disita? Bapak mau lihat mana yang catatannya komplit, mana yang catatannya enggak, dan mana yang banyak nilai 100-nya, yang banyak nilai 0-nya. Ya apa? Ini juga. Apalagi kalau bisa lupa ya, saya tuh banyak catatannya cuma tuh nggak pernah dinilai Bapak, nanti Bapaknya lupa. Jadi kalian boleh aja. Jadi bukti-bukti kalian kan ada di catatan, jadi nilai. Tetapi kalau misalkan catatannya laka, buku yang kosong, ya, maka nilainya itu nilai seperti gitu. Makanya Bapak kan selalu tegaskan kalian kalau misalkan buku hilang, obek dan sebagainya, lain-lainnya itu segera kalian misalkan buku hilang dan tidak ada semuanya, kalian beli buku baru lalu tulis ulang lagi. Contohnya kayak seperti apa kemarin tulisan lagi ada P tulis ulang, ada satu hilang. Sebelum ulangan kumpulin dulu nanti itu, lalu setelah Bapak nilai oke, lalu serahkan ke kalian. Buku itu silakan kalian baca nanti sebelum ulangan atau mau ulangan. Karena Pak, kenapa sih ulangan itu harus belajar? Belajarnya dari mana? Ya belajarnya dari buku kalian. Itu paham nggak? Kan ada bahasa Pak harus belajar, belajarnya gimana? Belajarnya dari buku kalian, catatan yang kemarin yang kalian catat itu di rumah dibaca. Maupun matematika jangan sampai hilang ya. Misalkan besok pelajaran matematika, buka buku matematika dan diingat cara-caranya gimana, bikin jam gimana, cara hitung gimana, ya, cara perkalian gimana, cara tambah-tambahan gimana, cara pertambahan ribuan, ratusan, ya. Nanti minggu depan ada matematika kita nyampe ke 1 juta. Jadi bulan matematika hitung-hitungan. Ya, oke. Ya masa kelas 4 masih ya, itu mah kelas buat aja lah. Kelas 4 itu nyampe ribuan, puluhan ribu, 100.000, 1 juta.
Udah sampai 1 juta aja dulu. Kalau 100 juta nanti di kelas di kalian nanti selamat kalian ya. Tapi gampang matematika tuh santai aja. Kalau bisa itu yang harus kita 1 tambah 2 berapa? Ya, 5 tambah 5 Kira 20 tambah 30 20 tambah 30 50. Kalau kalian tahu cara ngitungnya, matematika itu tidak susah gitu. Contohnya kayak kalian bikin ini caranya, oh ya caranya gini. Tapi kalau kalian yang nggak bisa ngitung, nggak bisa apa-apa, ya bingung nanti Pak putar Pak, ya putar soalnya kamunya nggak bisa ngitung ya. Tapi kalau kalian bisa ngitung 1 tambah 1 2 20 tambah 20 40 nanti di berapa ke 1 juta ya. Nah kita balik ke materi berikutnya yaitu materi berikutnya menyanyikan lagu nasional Indonesia. Terus Garuda Pancasila yang terakhir menjelaskan. Silakan berdiri. Itu kan ketiga nanti dimulai 1 2 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku
apa yang pertama? Panas. Bahasa Indonesia ini musim panas. Musim panas. Kemarau. Hujan. Musim gugur. Kemarau. Salju. Terus itu yang ada di Eropa maupun Asia. Asia biasanya ada di mana? Kalau objek itu ada di daerah Jepang, Cina, yang memiliki salju, Korea, Asia. Nepal karena salju kan? Nepal belum? Pernah ke Nepal? Nah itu Asia. Indonesia juga termasuk Asia, cuma beda cuaca. Indonesia itu memiliki cuaca apa aja? Panas. Hujan. Kemarau. Cuma 3 ya? Hujan, panas, kemarau. Kemarau atau gugur? Kemarau itu artinya apa sih? Kemarau itu musim panas yang sangat lama. Musim kemarau itu panas, kalau hujan-hujan. Kalau musim hujan ya gelap. Itu namanya apa? Pancaroba. Musim pancaroba. Bapak kan sudah share ya di grup ya? Pak, Bu, hati-hati untuk hari ini, maksudnya hari kemarin udah bisa pada lihat enggak? Iya. Banyak yang enggak berangkat karena sakit tuh. Pak, Bu, hati-hati karena musim ini musim pancaroba. Pancaroba itu musim yang tidak tentu, dalam arti paginya panas, sorenya hujan. Terus paginya hujan, sorenya hujan. Nah itu rawan sekali untuk kalian untuk sakit, ya. Makanya akan juga ya. Apa maning apa namanya? Yang hujan-hujanan otomatis kalian pasti pertama batuk, pilek, panas. Ya, karena nih memang hujan itu membawa rezeki, cuman ada resikonya ya, resikonya sakitnya apa biasanya pilek, batuk, panas, ya, demam, kaki sih, terus ya wajib-wajib. Nah, sumber pertama Bapak membuat ini misalkan apa namanya pulau, bukan pulau ya, air. Ini mana namanya? Ini misalkan danau, ini gunung, ini matahari, ini awan. Datang hujan tuh dari mana sih? Ada naga. Di kota misalkan. Ini matahari. Ini angin. Bikin angin itu gimana sih? Angin misalkan. Ini penduduk. Ini danau. Atau tembusnya di sininya laut. Ini gunung. Awal pertama hujan
Bagus nih. Ada pertanyaan berdebat. Kan matahari kan di luar bumi, ya kan? Tapi kok nggak nyampe ke sana, nggak nyampe ke matahari, airnya kok nyampenya di awan aja? Ya nggak sih? Kenapa ya bisa kayak gitu? Kenapa? Sampai di bumi ya. Ini mataharinya sedang di bumi. Jauh, Pak. Apa? Ada yang mau jawab? Apa? Atmosfer. Ya, betul. Bumi itu memiliki atmosfer, yaitu lapisan-lapisan yang melindungi bumi. Makanya kenapa meteor jatuh itu jarang sekali, yang sangat tragis jatuhnya. Apa ini? Kenapa? Nah, biasanya kalau misalkan ya meteor jatuh ke sini, udah balik mentok ke lapisan, lalu magnet pecah, jadi abu. Karena kalian lihat meteor, kok meteor itu bagus ya, ada gini-gininya ya. Ya kayak gini tuh, buru-buru kan. Kayak ini sebenarnya api, itu tuh api. Sebenarnya itu tuh api yang sedang membakar batu tersebut. Saking cepatnya sampai panas, dia mengeluarkan api. Nah, sampai lapisan atmosfer, lapisan itu dia bakalan hancur. Gitu. Kalau misalkan batunya nggak gede-gede amat ya. Tapi di zaman purba itu, di zaman dinosaurus, karena batu gede-gede bisa tembus. Makanya ada hari kiamat. Duduk sini, jangan ngobrol sendiri. Jangan main doang. Jangan main doang, baku. Semuanya tegak. Nah, jadi itu seperti itu. Kenapa awan itu tidak bisa ke matahari? Jadi dia ada lapisan atmosfer. Atmosfer. Jadi air itu ke atas menggumpal. Jadilah awan. Awan itu dari mana? Asalnya dari air. Jadi kan ada lapisan. Nah, nggak bisa tembus ke atas. Jadilah menggumpal. Jadi awan. Kalau misalkan hujan kan biasanya mendung ya, warnanya hitam gelap. Nah, itu sebenarnya air. Nah, lalu adanya angin misalkan ke penduduk berserakan awan tersebut jadilah hujan. Makanya sebelum hujan itu biasanya banyak angin. Yang kasih angin. Kalau misalkan nggak ada angin, daerah kita tidak mungkin adanya hujan. Nah, karena ada angin, jadilah terseret awannya ke daerah penduduk. Ya, makanya sebelum hujan itu banyak angin-angin panas. Turun. Ada main dot, turun. Juara main dot. Jadi seperti itu. Sampai sini saja proses adanya hujan. Sebelum kita ditanyain. Ke materi berikutnya, ke materi. Ada yang mau bertanya? Silakan sebelum ada kuis. Proses hujan.
Gak apa-apa Pak. Kok gini kok gini. Tadi kan Bapak kan ada satu pertanyaan. Pak, kenapa nggak bisa melewati bumi dari itu kan matahari di atas? Karena ada lapisan atmosfer. Karena ada lapisan atmosfer. Karena nggak bisa melewati bumi. Ya. Jadi dia menggumpal di atas, lalu jadilah awan. Adanya angin, arahnya kan duduk jadilah hujan. Ya, kenapa men? Ya, bagus. Kenapa kalau setelah hujan ada pelangi? Bagus tuh. Bagus banget. Terjadinya pelangi itu karena kalian pernah nggak bangun subuh? Biasanya subuh dingin banget ya? Itu namanya embun. Embun itu partikel-partikel air yang sangat kecil. Jadi dingin. Coba aja kalian diam pada subuh pasti keles. Basah karena partikel kecil. Nah, kembali lagi ke pelangi. Kenapa setelah hujan itu adanya pelangi? Karena yang pertama ada embun. Karena hujan kan, kalau hujan kan airnya kasar-kasar ya, besar sampai terlihat itu. Kalau embun itu kita hanya bisa merasakan. Ya, contohnya seperti pas subuh itu embun. Setelah hujan kan, muncullah embun. Partikel-partikel kecil lalu disinari oleh matahari. Tabrakan misalkan jadi embun ya. Di cahaya aja. Nah, tabrakan terjadilah matahari. Terjadilah pelangi. Itu pelangi itu asalnya dari mana? Dari embun. Setelah hujan itu cahaya menabraknya. Kan kalau misalkan subuh kan nggak ada matahari. Coba aja subuh kalau ada matahari pasti ada pelangi. Muncul. It's good. Very nice. Ya, pertanyaan berikutnya boleh. Siapa? Ya, kawan. Kenapa? Bagus. Walaupun beda dari materi, gak apa-apa. Kenapa meteor bisa terbentuk? Ini sebenarnya pelajaran IPA juga ya. Cuman belum ranahnya ke kelas 4. Biasanya kalian mempelajari geografi itu di kelas 5 sampai kelas 6. Berapa nanti kalian itu menghafalkan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Agustus. Itu nanti di kelas 5 sampai kelas 6 mempelajari tata surya yang ada di dunia ini. Yes, yang pertama, yang paling besar itu adalah matahari. Bumi itu paling kecil kan? Ini bumi sebelah sini. Bayangkan bedanya matahari dengan bumi. Kalau misalkan matahari ini kan yang langsung goreng. Iya, ayam goreng. Jadi jumlah. Asalnya meteor itu dari di luar angkasa itu banyak batu-batu. Di luar angkasa itu banyak. Kalian pernah nggak luar angkasa yang bentuknya kayak gini nih? Ininya bulat, ininya melingkarin. Nah, yang lingkarin ini bukan nih. Yang lingkarin itu adalah batu. Nah, kenapa terjadi meteor? Karena misalkan baju motor, aku masak dewek. Yang dewek, contoh misalkan azam, bare, kapis, tukang aqua, ya, azam, tukang aqua, aku sama heboh.
Jadi kenapa meteor itu jatuh ke bumi? Karena dia di luar dari teman-temannya. Jadi dia bisa terjun ke bumi. Namanya meteor. Bumi, Uranus, Saturnus, lagi Venus, Mars, Jupiter. Oh, bukan dari bagian itu. Bima Sakti. Nah itu semuanya. Pluto itu memang ada, cuma nggak disebutin dalam peta materi geografi. Pluto itu biasanya ada di paling jauh, gitu. Ada cuman karena terlalu jauh, jadi di pelajaran itu tidak dicatat. Jadi yang adanya itu ya itu kayak Venus, Uranus, Jupiter, matahari, bumi, terus Mars. Planet yang terjauh ya ada. Ya Saturnus. Hah? Planet terdingin. Yang paling ujung paling mana? Tapi ya, perhatinya. Kita aja hidup di Indramayu dengan melewati 2 planet, panasnya luar biasa ya. iya Pak. Apa mana ini ke sini? Sing terpisah. Nah, planetnya dari larva, tahu larva? Larva burung tuh. Di Arab pada pasir itu panas. Panas tuh. Itu, Bud. Ya, kenapa ada meteor itu dari planet lain yang beda jalur. Bener emang luar gitu deh, itu bisa dewek. Ya, jadi bumi. Iya. Misalkan meteor, nebuk deh. Karena matahari itu kayaknya ya mereka tuh kita harus lewatin ini dulu. Dan ini baru kan mereka ya. Jadi itu apa namanya pelajaran hari ini di kelasnya. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Nanti video di Bapak akan kalian lihat aja di palingan kayaknya sore deh munculnya karena kan itu berapa menit berapa juga kan. Tapi proses ekspor ke YouTube itu sangat lama gitu. Jadi palingan kalian ulang